Shalom, ini adalah hari yang spesial karena hari ini kita pas 17 Agustus ya. Saya tadi di perjalanan Raya Serpong kaget, begitu banyak tank bersiap sedia. Saya tidak mengira, saya baru kaget 17 Agustus ya. Oh iya, kemudian pawai sudah dipersiapkan ya. Jadi ini suatu keadaan yang spesial sekali ya. Nah, saya ingin menampilkan gambar di layar. Mungkin Anda sudah tahu gambar ini ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah lambang atau logo dari ulang tahun Indonesia yang ke-80. Di situ ada kata-kata bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tadi pada waktu kita menyanyi Indonesia Raya, saya lagi di atas. Nah, saudara, di logo ini ditunjukkan gambar angka 8 yang kalau diputar begitu menjadi infinity. Jadi Presiden Prabowo mengatakan, ini adalah gambaran semangat Indonesia yang abadi. Wah, puji Tuhan ya. Sehingga nanti kalau kita melihat logo ini sadar, ini anugerah Tuhan. Dan 80 tahun menjadi gambaran Tuhan mengasihi kita, bangsa kita. Bapak Ibu, mari kita melihat ayat yang akan menjadi pusat perhatian kita, yaitu dari surat Petrus. Kita akan membaca dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat ganjil, kemudian Bapak Ibu membacakan ayat genap ya. Mari kita mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bersama, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin Anda pernah melihat iklan semacam ini ya. Leadership Academy, Leadership Training Program, Leadership Training Topics, atau Leadership Training. Kita kalau melihat program semacam ini atau promosi semacam ini, kita termotivasi karena apa? Wah, saya kayaknya bisa mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang baik atau dipersiapkan, diperlengkapi sehingga menjadi seorang leader yang baik. Tentu saja menjadi seorang leader bukan yang mudah, maka saya perlu ikut training. Nah, saudara, acara semacam ini akan memikat kita. Lalu, jikalau kita perhatikan berkaitan dengan hiduplah sebagai hamba, apakah ada training sebagai hamba? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Apakah ada pelatihan sebagai hamba? Apalagi hamba ini di dalam bahasa aslinya adalah doulos, budak. Apakah ada pelatihan sebagai budak? Nah, saudara, budak atau diterjemahkan lagi sebagai pelayan, apakah ada training untuk menjadi pelayan? Apalagi kalau itu adalah hamba Allah. Nah, saudara, ini menjadi pertanyaan kita karena berkaitan hiduplah sebagai hamba Allah adalah suatu perintah yang diberikan Tuhan. Dan ini diberikan kepada kita sehingga kita mulai harus berpikir, bagaimana saya menjadi hamba Allah? Hidup sebagai hamba Allah itu bagaimana? Lalu kita cukup mulai terpikir, kok jadi hamba ya? Kayaknya hamba ini kontras. Kalau jadi pemimpin asik sekali. Tapi menjadi hamba, wah ini suatu kontras yang kita merasa agak ganjil. Atau bukankah saya sudah dimerdekakan? 17 Agustus kita mengingat kemerdekaan Indonesia.
Apakah ini suatu hal yang perlu kita bicarakan? Menjadi merdeka atau menjadi hamba? Nah, saudara-saudara, topik sebagai hamba perlu kita pahami karena ini perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya kita ingin membicarakan topik ini. Hidup sebagai hamba Allah. Nah, saudara, hidup sebagai hamba Allah ini mestinya bagaimana? Nah, saudara, saya mengajak Anda memikirkan dua sikap yang perlu kita hayati agar kita sebagai orang Kristen bisa hidup sebagai hamba Allah yang baik. Nah, saya mengajak kita memperhatikan satu persatu sikap ini. Nah, sikap yang pertama ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 11-12. Saya akan bacakan ya. Perhatikan sikap pertama ini apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Apakah sikap pertama? Bersikap sebagai pendatang. Inilah sikap kita jikalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik. Bersikap sebagai pendatang. Saudara, waktu saya menyelidiki Alkitab ini di dalam bahasa Inggris, saya sedikit kaget. Mungkin Anda juga kaget ya. Di sana dikatakan, Dear friends, I urge you as aliens. Aliens. Di dalam beberapa film kalau kita lihat alien, kita perlu bersikap sebagai alien. Nah, saudara, kalau Anda mendengar kata alien apa? Wah, seperti ada pesawat UFO, lalu ada adegan makhluk yang bentuknya aneh. Sesuatu keadaan yang misterius. Ini adalah alien di dalam film-film. Menurut imajinasi sutradara Hollywood. Nah, saudara, ternyata kita perlu bersikap seperti alien. Nah, aliennya tentu bukan seperti dalam film ya. Seperti alien, seperti pendatang. Maksudnya apa ya? Saya sebagai hamba Allah harus bersikap seperti alien. Maksudnya apa? Nah, saudara, sebelum kita membahas tentang alien itu sendiri atau sikap sebagai pendatang, saya ingin mengungkapkan tentang manusia ya. Jadi saudara, ketika manusia dicipta, semuanya tidak berdosa dan Tuhan memiliki relasi yang indah dengan manusia. Ini adalah rencana kekal Allah. Plan A. Sayang sekali Adam yang mendapat mandat budaya untuk mengerjakan semua yang dimaksudkan oleh Allah, gagal dan jatuh dalam dosa. Waktu dia gagal dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden, lalu tinggal di luar Taman Eden. Anaknya mungkin masih dengar ya, Taman Eden di sebelah sana. Cucunya mungkin masih dengar, Taman Eden di sebelah sana. Cicitnya masih tahu, canggahnya masih tahu. Generasi demi generasi, lama-lama menyebar, mereka tidak tahu lokasi Eden. Sebagian di antara kita juga tidak tahu lokasi Eden di mana. Sebenarnya itu di daerah Irak sekarang, di antara Mesopotamia. Nah, singkat cerita saudara, kita dilahirkan di luar Taman Eden, hidup dalam kebiasaan berdosa, dunia yang berdosa. Lama-lama karena dari kecil kita dibesarkan semacam ini, kita mulai berpikir, dunia ini memang dunia yang berdosa, inilah yang sewajarnya, inilah yang selumrahnya, inilah apa adanya kita. Benarkah demikian? Sama sekali tidak. Hidup kita manusia seharusnya menurut apa yang dikatakan Adam. Nah, saudara, tetapi ini sudah menjadi sesuatu yang berlangsung ribuan tahun. Nah, saudara, apa yang terjadi? Di dalam keadaan yang begitu parah, Tuhan berintervensi, memunculkan, menghadirkan Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga barang siapa percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, dia dipindahkan menjadi milik Tuhan di sebelah kanan. Inilah yang disebut anak terang, inilah yang disebut warga kerajaan Allah, inilah yang disebut milik Kristus. Nah, sekarang kita konsentrasi pada kuadran 2 dan 3 ini. Nah, saudara, pada waktu kita melihat kuadran 2 dan 3, orang Kristen itu di sebelah kanan, orang non-Kristen di sebelah kiri. Kekaisaran Romawi dengan tradisi adat istiadatnya, dengan pengaruh filsafat dan sebagainya, itu di sebelah kiri dengan cara berpikir, tradisi, budaya, dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan selama ratusan tahun. Nah, saudara, mari kita perhatikan peta ini. Petrus waktu menulis surat ini, dia diinspirasi Roh Kudus, lalu digerakkan untuk menulis surat kepada orang-orang Kristen di seluruh kekaisaran Romawi. Mereka sedang mengalami penderitaan, sengsara, aniaya karena kaisar
menjadi orang yang tidak beres. Nah saudara, daerahnya mana saja? Anda perhatikan yang cetak miring itu ya. Ada Roma, Tesalonika, Filipi, Korintus, lalu kemudian di daerah Turki yang sekarangnya, dulu Asia Kecil, Troas, Efesus, Kolose, Ikonium. Mereka mendapatkan surat itu, mereka mendapatkan tekanan dari pemerintah, mendapatkan penderitaan, sengsara. Mereka berpikir, apa yang harus kamu lakukan? Pemerintah terlalu keras. Lalu kemudian orang-orang musuh kami dalam penderitaan. Apa yang harus kami lakukan? Petrus menyadari hal ini. Digerakkan oleh Roh Kudus, dia tulis surat, memberi encouragement, dorongan, penghiburan, nasihat. Apa yang harus mereka kerjakan? Dan di antara nasihatnya inilah dia memberitahu mereka, hiduplah sebagai hamba Allah. Nah saudara, ini respon yang tepat sebagai orang Kristen di tengah situasi yang sulit, sengsara, dan penderitaan. Nah saudara, kemudian saya lanjutkan penjelasan tadi. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah saudara bisa bayangkan, ini adalah ciri manusia lama. Nah, jadi kalau saya gambarkan semacam ini. Bayangkan ini menjadi sesuatu yang kemudian terjadi secara kebiasaan, tradisi, adat, atau budaya di dalam kekaisaran Romawi. Dikombinasi keinginan hati yang jahat, kemudian muncul ekspresi di dalam percabulan, pelacuran, perbudakan, dan sebagainya. Nah orang Kristen dulu sebelum jadi Kristen juga di sana. Kemudian setelah dia menjadi percaya Kristus bagaimana? Apakah dia terbebas dari hal-hal tadi? Tidak. Saya gambarkan di sini. Manusia yang di sebelah kanan ini atau orang Kristen masih memiliki dampak manusia lama. Yang di kanan ini manusia baru tetapi memiliki dampak manusia lama. Ini yang diperalat oleh setan untuk memberikan pencobaan yang membuat orang Kristen bisa jatuh. Nah saudara, perhatikan. Waktu Petrus menasihati orang-orang Kristen, dia tahu kecenderungan manusia, kecenderungan orang Kristen juga dengan dampak manusia lama. Jika ada cobaan di luar, mereka akan cenderung untuk melakukan yang buruk, yang najis, yang cemar, yang hina, bahkan seperti orang non-Kristen. Maka Petrus menyadarkan, hiduplah sebagai hamba Allah. Apa itu sebagai hamba Allah? Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Nah, saudara, kalau saya langsung ke keinginan-keinginan daging, Anda bingung, apa keinginan daging? Apakah tubuh fisik? Itu sebabnya saya menjelaskan dari awal. Keinginan daging adalah segala apa yang muncul dari pikiran berdasarkan manusia lama. Di dalam kitab Markus tadi. Nah saudara, dampak manusia lama itu masih ada dalam diri kita. Kalau kita tidak sadari, ya wajar loh percabulan, iri hati wajar lah, pembunuhan wajar lah. Kita pikir itu adalah yang wajar. Sebagai anak Tuhan yang sudah di sebelah kanan, kita manusia baru menyadari itu bukan kodrat kita. Kita dicipta sebagai orang yang tidak berdosa berdasarkan Adam. Setelah kita sudah berdosa dan diselamatkan, dampak manusia lama itu ada dan harus kita musuhi. Harus kita lawan, harus kita tentang. Siapa musuh kita? Diri kita sendiri. Hawa nafsu, nafsu kedagingan yang dimaksud oleh Petrus ini. Maka saudara, Petrus memerintahkan kepada orang-orang Kristen, hiduplah sebagai pendatang, bersikaplah sebagai pendatang. Aku memang orang dilahirkan di dunia, di kekaisaran Roma, tapi aku bersikap sebagai pendatang seolah-olah bukan dari Roma, bukan dari kekaisaran ini, tapi aku sekarang anak Allah, milik kerajaan Allah. Aku harus menyadari hidupku harus sesuai dengan norma-norma kerajaan Allah, ketentuan Tuhan, apa yang diharapkan oleh Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Petrus. Itu sebabnya saudara, mari kita menyadari ini suatu perintah. Hidup sebagai hamba Allah adalah hidup yang bukan lagi melampiaskan segala dampak manusia lama, karena tidak ada bedanya dengan orang non-Kristen, tetapi menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Saudara, keinginan daging saya teruskan di dalam bagian di sebelah kiri. Anda akan bisa membaca lebih rinci lagi apa yang ditulis Paulus di dalam kitab Roma pasal pertama ayat 28 dan seterusnya. Keinginan daging
yang mungkin saja itu menjadi habit kita sebelum menjadi orang Kristen. Tetapi sebagai orang Kristen, mari kita berkata pada diri sendiri, Tuhan, tolong saya hidup sebagai hamba Allah. Saya milik-Mu. Saya adalah warga kerajaan terang, warga kerajaan Kristus. Saya harus melihat ini sebagai sesuatu yang bukan menjadi ciri khas saya. Meskipun itu dampak manusia lama dalam diri saya harus memusuhi. Inilah perintah Tuhan. Saudara, kalau Anda perhatikan garis besar surat 1 Petrus ini, ada beberapa. Pembukaan seperti biasanya salam. Lalu garis besar pertama, berkat Allah bagi umatnya. Garis besar kedua, sikap umat Allah dalam penderitaan. Jadi waktu kita baca nas tadi, itu bagian dari outline kedua. Sikap umat Allah dalam penderitaan. Di dalam penderitaan bagaimana? Wah, ini tekanan terlalu besar. Saya frustasi. Ya udah saya minum minuman keras, melupakan. Bukan. Kalau gitu saya makan, lampiaskan. Bukan. Itu namanya kalau dalam psikologi istilahnya defense mechanism. Suatu bentuk pelarian, suatu bentuk pertahanan diri. Bukan semacam itu. Dan Petrus meskipun tidak kenal defense mechanism, dia tahu kecenderungan manusia. Sudahlah, melupakan. Kepelacuran kah? Atau melakukan pembunuhan lah. Nah, dampak manusia lama kalau kita tidak sadari menjadi kecenderungan yang tetap kita ikuti sekalipun kita adalah orang Kristen. Maka Petrus menyadarkan sikap umat Allah dalam penderitaan. Nah, saudara, ada orang yang menyikapi kalau ada kesulitan, sengsara, penderitaan bagaimana? Sudahlah. Seperti roda, kadangkala di bawah, kadangkala di atas. Nanti juga beralih sendiri. Apa ini konsep Kristen? Ini konsep yang dimiliki banyak orang, tidak harus Kristen. Sehingga ini bukan kekhasan kekristenan. Ada lagi yang punya konsep, badai pasti berlalu. Sudahlah, lupakan. Nggak usah pikirin. Badai pasti berlalu. Ini juga bukan konsep Kristen. Karena yang penting, sudah lupakan. Mengabaikan, melupakan dengan aktivitas yang lain, mungkin minum atau makan seperti saya sebutkan tadi. Orang non-Kristen juga bisa konsep ini. Atau ada yang punya konsep, kita mengalir saja seperti air. Nah, saudara, ini seperti konsep fatalisme, konsep yang tidak berkaitan dengan keberadaan Allah, yang mengatur, providensi, firman-Nya, bukan konsep Kristen. Nah, saudara, konsep Kristen bagaimana? Menjauhkan diri dari keinginan daging. Menyadari saya milik Tuhan, hidup dalam proses yang sulit. Saya harus berseru pada Tuhan, bergantung apa yang menjadi petunjuk dalam firman-Nya. Dan bukan sekedar konsep-konsep yang saya adopsi berdasarkan kebiasaan atau lingkungan saya. Nah, saudara, mari kita pikirkan. Secara praktis, apa artinya orang Kristen bersikap sebagai pendatang di tengah masyarakat kita saat ini? Nah, saudara, ini juga pertanyaan orang Kristen pada waktu itu. Kalau saya orang Kristen, apa yang harus saya tunjukkan untuk memiliki sikap yang tepat? Sementara saya tidak boleh mengikuti dampak manusia lama. Nah, saudara, saya membaca sejarah. Ada seorang bernama Will Durant. Dia sejarawan hebat sekali. Kalau Anda baca tentang sejarawan-sejarawan hebat, dia menulis dan di dalam satu tulisannya dia mengungkapkan bagaimana orang Kristen mula-mula. Ini sebagai pertanyaan berikut, bagaimana identitas baru saya sebagai orang Kristen mempengaruhi cara hidup saya? Nah, saudara, ini kutipan saya. Will Durant mengutip bagaimana orang-orang Kristen di dalam penganiayaan penderitaan sebagai hamba Allah memiliki sikap yang benar. Pada umumnya ajaran Kristen melanjutkan ajaran moral yang ketat dari bangsa Yahudi. Hidup sebagai bujangan dan perawan dianjurkan sebagai sesuatu yang ideal. Maksudnya menikah itu adalah pilihan, bujangan pilihan, bukan keharusan di mana kalau bujang harus menikah atau kemudian kalau tidak menikah boleh mencomot wanita mana saja asalkan bisa membayar. Bukan semacam ini. Perilaku homoseksual dikutuk dengan kesungguhan yang jarang ada di zaman kuno. Jadi saudara-saudara, orang Kristen sekalipun menderita, tidak melampiaskan dampak manusia lama, hidup seliar-liarnya, tidak. Mereka tetap mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bahkan homoseksual yang dianggap lazim pada waktu itu,
tidak mereka ikuti. Bahkan hidup yang tidak harus jejaka, tidak harus perawan di masa itu, tidak mereka ikuti. Karena apa? Apa yang dianjurkan firman. Ini kemudian menjadi kekaguman sejarawan ini. Maka saudara, hidup menurut apa yang Tuhan tetapkan. Tidak mengikuti keinginan daging atau dampak manusia lama. Hidup sebagai pendatang. Saya memang orang dari dunia, tetapi saya bersikap seperti orang bukan dari dunia. Karena sekarang anak Allah dengan standar Allah, norma Allah, ketentuan Allah. Nah saudara, di dalam tulisan Aristides, ini orang Romawi, mereka tidak berzina. Tidak melakukan yang amoral. Istri mereka, oh kaisar, murni bagaikan perawan. Jadi di masa itu mencari gadis perawan itu sulit sekali. Tetapi orang Kristen, setelah mereka percaya Kristus, memelihara anak mereka dari kecil, diajari bagaimana kekudusan menjaga virginitas, sampai mereka kemudian menikah. Dan para anak mereka, perempuan mereka bersikap sederhana dan sopan. Hal semacam ini yang kita pikir hal mengagumkan di masa kini, ini juga mengagumkan di masa itu. Umat laki-laki mereka pantang melakukan hubungan seksual yang melanggar hukum dengan harapan akan mendapat ganjaran nanti di kekekalan. Puji Tuhan. Saudara, apa yang mereka lakukan di masa lalu dicatat oleh sejarawan Bildurang, dicatat oleh tokoh Aristides semacam ini, menjadi warisan. Sekalipun mereka di dalam sengsara, di dalam penderitaan, mereka hidup sebagai hamba Allah. Bersikap sebagai pendatang di dunia. Dengan bekal mindset apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan maksudkan bagi hidup mereka. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Jadi saudara, orang-orang non-Kristen ketika melihat orang Kristen, waduh beda sekali. Beda sekali. Lalu kemudian beratus tahun kemudian, 1000 lebih tahun kemudian, dan hari ini ketika menjadi 2025 tahun kemudian, kita bisa kagum. Orang non-Kristen membaca apa yang mereka hidupi, mereka juga kagum. Izinkan saya bertanya berkaitan bagian ini. Apa satu langkah nyata yang dapat Anda ambil minggu ini untuk lebih menjauhkan diri dari dampak manusia lama atau keinginan-keinginan salah yang sangat kuat melawan jiwa Anda? Sebagai orang Kristen Anda akan mengalami konflik batin antara dampak manusia lama ingin menyedot Anda melakukan yang buruk, yang jahat, yang berdosa. Satu sisi kesadaran, saya anak Allah, tidak boleh melakukan. Konflik ini dalam diri Paulus juga. Nah pertanyaan saya, apa satu langkah nyata yang dapat Anda ambil minggu ini untuk lebih menjauhkan diri dampak manusia lama atau keinginan salah yang sangat kuat melawan jiwa Anda? Atau apakah satu hal khusus dalam hidup Anda, di kantor, di tempat tinggal, atau waktu bermedsos, sekolah, di mana cara hidup Anda dapat lebih nyata terlihat oleh orang-orang non-Kristen? Hiduplah sebagai hamba Allah. Bersikap sebagai pendatang. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 ya. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Saya akan lanjutkan. Yang kedua, sikap yang perlu dimiliki seorang yang ingin menjadi hamba Allah, tunduk pada raja. Nah, mungkin kita berpikir, Pak, kan kita nggak punya raja. Nah, tentu saja yang dimaksudnya adalah pimpinan tertinggi, penguasa tertinggi. Di Indonesia, pimpinan adalah presiden. Tunduklah pada presiden. Nah, sebelum melanjutkan itu, saudara, sadarkah kita memiliki raja yang paling tinggi. Nah, di sini saya akan membahas tentang Kristus sebagai raja. Saya puluhan tahun menjadi orang Kristen, ternyata definisi Kristus sebagai raja ini
Jarang sekali saya dengar. Sehingga saya perlu menyelidiki sendiri, akhirnya saya memahami. Apa arti Kristus sebagai Raja? Mari kita lihat. Kristus sebagai Raja artinya, Ia memiliki jabatan dan otoritas untuk mengatur dan menguasai segala sesuatu di surga dan di bumi. Jadi kalau Anda mengerti kalimat ini, mengatur segala sesuatu, berarti yang lain itu di bawah Kristus. Raja siapapun, presiden siapapun, pemerintah siapapun. Dan ketika dia mengatur, tujuannya apa? Bagi kemuliaan Allah dan bagi pelaksanaan rencana Allah dalam keselamatan. Inilah pengertian Kristus sebagai Raja. Hebat sekali. Pak, kan dia Raja secara rohani. Bukan hanya itu. Saya tunjukkan 3 jabatan raja dipegang Kristus sekaligus. Dan ini kesempatan kita mengenal ya, siapa Kristus sebagai Raja. Pertama, Yesus Kristus adalah Raja atau Kepala Gereja. Dia memimpin umat Kristen atau anak-anak Allah, sekaligus Raja Kerajaan Allah. Plus, nah ini yang ketiga, Raja alam semesta fisik di mana kita tinggal. Hebat sekali. Jadi 3 jabatan raja ini digabung sekaligus pada Kristus supaya koordinasi di kalangan umat Kristen, koordinasi di kerajaan Allah, koordinasi untuk seluruh alam semesta terkoordinasi rapih pada Kristus. Anda kalau tahu siapa Kristus, Anda akan muncul rasa hormat, segan, dan kagum memuji dia untuk kehebatan dia yang luar biasa. Nah sekarang bayangkan Kristus sebagai Raja semacam ini melampaui semua raja, pemerintah, presiden di seluruh dunia. Dan saudara, di dalam keadaan dunia yang sudah cemar ini, sulit sekali menemukan pemimpin, penguasa yang ideal. Ada orang membuat humor semacam ini. Yang ideal ada 2 orang, Pak. Apa itu? Yang satu sudah mati, yang satu belum lahir. Artinya tidak ada begitu ya. Nah saudara, di antara yang tidak sempurna, tidak beres, terpilih seorang presiden, entah secara demokrasi atau entah secara apa, terpilih raja, setiap orang harus tunduk pada raja tersebut. Kecuali Anda bisa memilih seorang yang lebih hebat lagi, lebih sempurna. Nah saudara, mari kita lanjutkan. Waktu kita di sebelah kanan, kita menyadari saya warga kerajaan Allah. Tetapi kita juga menyadari gambar yang sebelah kanan masih hitam, masih kotor, masih legam. Artinya kita masih terkena dampak manusia lama. Kita masih hidup di dunia di mana kita dipimpin oleh penguasa, pemerintah, presiden, raja yang tidak sempurna. Tetapi tetap di bawah koordinasi Kristus. Maka saudara, meskipun kita jengkel pada orang ini, belum terpilih orang lebih baik. Dan di dunia yang cemar ini, inilah orang yang terpilih. Bagaimana? Kita tunduk. Karena meskipun kita tidak suka atau kurang suka, di dalam kedaulatan Allah, inilah orang yang terpilih. Maka kita harus hormat, harus tunduk. Kalau semua orang tidak tunduk pada pemerintah yang ada, negara akan kacau balau. Maka di dalam prinsip pemerintahan dan politik ada suatu prinsip semacam ini. Lebih baik pemerintah yang buruk, jahat daripada tidak ada pemerintahan. Maka saudara, seburuk-buruknya pemerintah di mana Anda akan hidup, bersyukurlah karena masih ada pemerintahan. Jikalau Anda tidak ada pemerintahan, itu negara yang malang sekali. Nah saudara, di sini dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Nah kita mulai berpikir, Pak, saya merdeka, tapi dituntut sebagai hamba. Bagaimana ini? Saya pernah memberitakan Injil pada seorang pemuda. Setelah saya jelaskan lengkap, dia berkata semacam ini, Pak, saya ini masih umur 17. Jadi mungkin lebih tepatnya remaja atau kaum muda. Kalau saya percaya yang Bapak ceritakan itu, aduh Pak, nanti saya terikat Pak, terkurung. Saya masih muda Pak. Nah Bapak ngertilah, saya masih ingin bebas, saya ingin merdeka. Jadi nantilah saya pikirkan kalau saya umur 50 tahun. Nah saudara, perhatikan apa yang dia katakan. Kalau dia ikut Kristus,
saya terikat, saya terkungkung, saya terpenjara, saya tidak bebas. Kalau saya tidak ikut Kristus, saya bebas. Nah, saudara, dia memiliki konsep kalau tidak ikut Kristus bebas. Kalau ikut Kristus terikat. Nah, saudara, sebelum membahas ini, mari saya jelaskan dulu tentang bebas dan terikat ini. Mari kita bayangkan, dan ini terjadi nyata di Jakarta, ada orang, remaja juga, diberitahu tentang norma-norma yang benar, tidak mau. Saya ingin bebas. Lalu di dalam kebebasannya dia punya uang. Baru SMP, pergi ke lokasi pelacuran di Keramat Jati, Keramat Tunggak. Dia melakukannya. Nah, saudara, lalu Anda coba pikir, bebaskah itu? Tapi kalau dibilang bebas, kok melakukan yang berdosa? Kok melakukan yang salah? Bebas atau tidak bebas ya dia? Nah, contoh kedua, sebelum menjawab pertanyaan pertama tadi. Ada orang yang kemudian menghisap rokok. Ini bebas, uangku sendiri, tenagaku sendiri, badanku sendiri, yang menghisap rokok. Aku bebas mau menghisap 1 atau 2, mau 3, lama-lama tidak cukup 3 batang, lama-lama 6, lama-lama 1 pak. Lalu menjadi habit dan dia harus habis 1 pak setiap hari. Nah, saya ketemu orang semacam ini beberapa. Bebaskah dia? Kalau bebas, kenapa yang salah? Kenapa yang keliru? Nah, saudara, perhatikan pengertian bebas dan terikat. Waktu seorang melakukan salah, dia pikir bebas. Dia sedang terikat. Terikat dengan keinginan manusia lamanya yang dia tidak sadari. Dia pikir bebas, padahal dia sedang terikat. Dia pikir dia merdeka, padahal dia sedang terikat. Sedang terkurung dengan hasrat manusia lamanya yang dia tidak sadari. Sebaliknya, waktu orang ikut Kristus sepertinya terkurung. Aku tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak boleh pelacuran, tidak boleh dusta. Tidak boleh menyembah berhala. Dia tidak sadar. Tuhan sedang menjaga dari kemungkinan dia untuk terperangkap yang salah. Dan dia menikmati hidup berelasi Tuhan dengan benar. Jadi saudara, yang dipikir bebas sebenarnya terikat. Yang dipikir terikat sebenarnya bebas. Nah saudara, di dalam pengertian dipikir terikat, tapi sebenarnya bebas, inilah pengertian merdeka. Ini pengertian merdeka dalam arti yang benar. Merdeka dalam arti, sekarang aku sudah mengenal apa itu yang benar, dan aku akan mengikuti yang benar karena itu kodratku dicipta. Tanpa mengerti ini, mengikuti yang benar kita pikir terikat. Sedang mengikuti hidup dan manusia lama, kita pikir bebas. Sekarang saya ungkapkan kalimat yang buat Anda lebih jelas lagi. Setiap orang, manusia lama atau manusia baru, adalah hamba. Saya ulangi ya, manusia lama adalah hamba, manusia baru adalah hamba. Tidak ada seorang pun yang bukan hamba. Manusia lama adalah hamba. Hamba apa? Hamba dari keinginan-keinginan yang akan mengurung, mengikat dia. Hamba di dalam keberdosaan, di dalam kendali setan, di dalam sistem dosa yang dikendalikan oleh setan. Orang Kristen juga hamba. Hamba kebenaran. Hamba Kristus. Hamba Allah. Sehingga saudara, di dalam hidup ini kita cuma 2 pilihan. Menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Hamba setan atau hamba Kristus. Hamba kerajaan kegelapan atau hamba Allah. Nah, waktu kita menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, hamba Kristus, itu yang disebut merdeka. Nah saudara, tanpa mengerti ini kita kacau, lalu kita pikir, aku mau bebas. Bebas yang salah menghancurkan kita. Bebas yang salah menyesatkan kita. Maka ketika Tuhan perintahkan menjadi hamba Allah, Tuhan sedang berusaha membebaskan kita untuk hidup merdeka yang seharusnya. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 16 adalah ayat kutipan kita untuk menjadi sumber tema ini. Nah saudara, sebagai hamba Allah, sebagai orang merdeka,
kita juga diperintahkan apa? Hormatilah semua orang. Nah saudara, waktu kita mau menghormati semua orang, kadang-kadang ada orang bergumul, Pak saya sulit menghormati orang. Apalagi penampilannya kurang bagus. Apalagi etnisnya beda. Apalagi level sosialnya beda. Apalagi kulitnya beda. Apalagi kurang pinter. Aduh, apa Pak rahasianya? Bagaimana saya supaya menghormati semua orang? Nah saudara, jikalau ini tidak dibereskan, penghalang penginjilan bukan orang itu, tapi sikap kita terhadap orang itu. Enggak maulah gaul dengan orang itu. Beda cara penampilannya, outfitnya beda, kulitnya beda. Nah saudara, bagaimana cara kita menghormati, menghargai semua orang? Nah saudara perhatikan prinsip ini. Di dalam Alkitab dituliskan, kita sama-sama gambar dan rupa Allah. Nah karena sama-sama gambar dan rupa Allah, dan sama-sama sudah berdosa, sama-sama sepatutnya dibinasakan, kita senasib dengan mereka, satu level dengan mereka, sama dengan mereka. Sama-sama orang berdosa, sama-sama orang harus dibinasakan, sama-sama orang dimurkai Allah, sama-sama orang yang tersingkir dan seharusnya dimurkai Allah. Waktu kita menyadari, oh Tuhan, saya seperti dia yang harusnya dimurkai, tapi Tuhan selamatkan saya. Tuhan, rasa syukur ini kiranya membuat saya memiliki modal untuk mengasihi dia. Tanpa konsep anugerah dari Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari kebinasaan, kita sulit mengasihi orang yang sangat berbeda dengan kita. Yang berikutnya, kasihilah saudara-saudaramu. Loh Pak, kok di sini dibedakan? Kok tidak dikatakan kasihilah semua orang? Saudara-saudara, waktu itu yang dimaksud, orang Kristen mengalami penderitaan, penganiayaan karena intimidasi kebencian dari pemerintah yang tidak beres. Itu sebabnya Petrus mengatakan kasihilah supaya saling menguatkan, saling menasihati. Bukan karena dia pilih kasih, tidak. Lalu dikatakan takutlah akan Allah. Pak, takut akan Allah, Allah kan gak kelihatan. Sudahlah, saya tidak perlu takut akan Allah. Saya takut nasib saya kemudian hari kalau saya nggak menghindar atau nggak mau melawan atau dan sebagainya. Nah saudara, Tuhan Yesus itu hebat sekali. Di dalam penampilan sederhana, waktu berelasi dengan orang, dia kasih tahu satu rahasia hebat. Nanti saya tunjukkan. Hormatilah raja. Saudara, hormatilah raja. Bukankah raja itu waktu itu zaman Petrus adalah Nero? Wah. Raja yang ganas, tapi mereka dituntut menghormati raja. Karena apa? Sekalipun raja tidak beres, setidak-tidaknya masih ada pemerintah daripada tidak ada pemerintah. Harus menghormati raja. Jadi orang Kristen tetap berusaha menghormati sekalipun mereka menghadap kesulitan. Nah saudara yang katakan Tuhan Yesus, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bayangkan Tuhan Yesus ngomongnya kalem, tenang, dan orang-orang tidak terlalu kenal. Ngomong apa sih? Kok bisa membunuh jiwa dan neraka? Ketika kita tahu sekarang ini menjadi raja di sana. Wah, dahsyat sekali kalimat ini. Pemerintahnya bisa membinasakan tubuh. Kristus bisa menangkan tubuh dan jiwa. Jadi saudara, kalau Anda takut pada orang, dengan mengerti kalimat ini, lebih takutlah pada Kristus yang punya kehebatan kuasa yang begitu dahsyat. Maka Anda perlu lebih gentar, lebih hormat. Takut pada mereka, lebih takut pada Dia, lebih hormat pada Dia. Itu akan membuat kita taat kepada Kristus yang hebat ini. Nah, sekarang kita akan memikirkan, apa beda mendasar antara tunduk kepada Kristus sebagai Raja dengan sekedar tunduk kepada pemerintah atau penguasa. Saudara, ini adalah Nero. Yang saya lingkari sebelah kiri itu Nero, yang kanannya orang Kristen. Sedang dibakar. Patutkah kita hormat pada pemerintah semacam ini? Tidak patut mestinya. Tapi kalau lihat perintah tadi apa? Hormat pada raja. Tetap hormat pada raja. Jadi mereka ditangkap oleh Nero, difitnah, diikat, dikasih tir, dan dibakar. Pak Peter kok ujungnya begini? Nah, ini sepotong peristiwa. Mari kita lihat
Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Ketika mereka taat pada Tuhan, dibakar. Tidak terduga. Tuhan memberikan anugerah khusus. Sehingga waktu mereka dibakar tidak merasa sakit. Apa yang terjadi? Mereka yang bernyanyi. Ini difilmkan di dalam kisah nyata Quo Vadis Domini. Anda bisa cari di YouTube. Film kisah nyata. Nah saudara, Nero sampai kaget. They are singing. Mestinya dia yang senang karena ingin punya hiburan. Taman begitu gelap, gak ada lampu, gak ada cahaya. Mereka dibakar. Mestinya mereka yang malang sebelah kanan. Tuhan membuat suatu kontras. Yang dibakar yang bernyanyi. Yang di kiri yang tidak bernyanyi, yang bingung. Ini menjadi rekaman sejarah yang kemudian dibuat lukisan menjadi catatan. Allah hidup, Allah berkuasa. Dan menjadi kesaksian cerita di kalangan masyarakat Romawi. Allah yang mereka sembah hebat sekali. Kalau mereka tidak taat, apa yang terjadi? Kisah itu tidak pernah ada. Saya membaca kisah sejarah kagum, saudara. Ada lagi. Ini adalah peristiwa di Kolosium. Mereka ditangkap dan akan dianiaya. Mereka ikut perintah Petrus. Jadi waktu mereka ditangkap, dianiaya, mereka berdoa. Doanya disaksikan puluhan ribu, kira-kira 50.000 audiens. Dan mereka kaget. Mereka berdoa. Kita kalau berdoa harus ada patungnya. Mereka tanpa patung. Kok bisa berdoa? Lalu dalam berdoa mereka bisa tenang. Lalu mereka menghadapi kesulitan. Dan mereka akhirnya mati. Kok bisa? Ketenangan itu dari mana? Doa kepada siapa padahal tidak menghadap patung? Setelah penganiayaan pembunuhan di Kolosium. Puluhan ribu orang mencari orang Kristen. What is the secret behind that moment? Apa rahasia di balik peristiwa sehingga mereka tetap tenang dan berdoa sekalipun tidak ada patung. Di situ semakin banyak orang mengenal Injil dan bertobat. Jikalau mereka tidak taat pada perintah Tuhan melalui Petrus, apa yang terjadi? Tidak ada kisah ini. Jadi saudara, perintah Tuhan kadang-kadang aneh, bukan irasional, suprarasional, melampaui pikiran kita. Waktu kita taati, kita ikuti, bukan hanya sesuatu terjadi pada diri kita. Dampak dari ketaatan itu hebat sekali di kemudian hari. Bahkan ribuan tahun masih jadi pembicaraan, masih jadi catatan sejarah. Maka saudara, kalau Anda membaca Alkitab, kemudian ada hal-hal aneh, jangan bilang, enggak masuk akal, enggak masuk akal. Mungkin aspek kedua, melampaui akal. Pak, apa itu disebut melampaui akal? Melampaui akal adanya, itu fakta, itu kebenaran, tetapi belum bisa dijelaskan dengan teori. Seperti luasnya alam semesta, kita nggak bisa menghitung. Berapa jumlah galaksi, jumlah bintang, kita nggak bisa menghitung. Apa itu irasional? Bukan. Belum ada rumus yang bisa menghitung jumlah galaksi. Bisa. Ini kali ini, pangkat ini, nanti ketemu. Tidak. Jangan jauh-jauh. Jumlah pasir di bumi, kita nggak bisa menghitung. Itu melampaui akal kita. Atau jangan jauh-jauh. Kenapa Anda lahir di Indonesia? Nggak bisa jawab juga ya. Kapan kita mati? Nggak bisa jawab. Itu pengetahuan-pengetahuan suprarasional. Maka saudara, waktu membaca Alkitab, ada perintah-perintah kelihatannya aneh. Mungkin bukan aneh. Ajaib dan melampaui pikiran kita. Maka saya mohon izin bertanya. Apakah ketaatan kita selama ini didorong oleh sekedar rasa takut pada sanksi, hasrat untung, atau kebiasaan? Apakah satu area di mana Anda perlu menyesuaikan hati sehingga ketaatan Anda dimotivasi oleh hormat pada Kristus Sang Raja? Ini berlaku pada waktu kita kerja di kantor, di pemerintahan, sebagai masyarakat. Bukan yang dimotivasi, aduh atasanku keras sekali. Tetapi di atasnya atasanku ada Kristus Sang Raja. Aduh, ya saya belajar mentaati pemerintah atasan. Kecuali kalau perintahnya bertentangan dengan firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar topik hidup sebagai hamba Allah. Ada dua sikap yang perlu kita hayati supaya kita semakin berkenan kepada Allah. Yang pertama, bersikap sebagai pendatang. Sekalipun Anda lahir di bumi, bersikaplah sebagai pendatang yang menjadi agen misi kerajaan Allah. Yang kedua, tunduk pada raja. Raja, jangan bayangkan raja cuma raja yang kita lihat sebagai manusia.
Di atas raja itu ada raja, di atas segala raja itu Kristus. Di dalam kaitan hormat pada Kristus, sang raja di atas segala raja. Kita menghormati pimpinan di Indonesia, pimpinan di kantor kita. Ketika mereka melakukan tidak bertentangan firman Allah, kita belajar tunduk, belajar taat. Izinkan saya bertanya sebagai beberapa pertanyaan refleksi. Apakah cara hidup kita selama ini sudah menunjukkan identitas kita sebagai pendatang yang berjuang melawan dampak manusia lama dalam diri kita? Yang kedua, apakah ketaatan kita pada otoritas atasan atau pemerintah sekedar karena sebatas kepada manusia atau juga karena hormat pada otoritas Kristus? Yang ketiga, bagaimana kita dapat lebih menghargai semua orang, mengasihi sesama orang percaya, takut pada Allah Bapa, dan menghormati pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita masuk dalam doa. Saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyatakan doa pribadi kepada Tuhan. Komitmen atau rasa syukur atau doa permohonan. Selama kira-kira 2 menit, saya memberikan kesempatan kita berdoa di dalam hati masing-masing. Bapa kami yang di surga, sesungguhnya ketika kami belajar firman-Mu, kami semakin mengenal siapa diri kami dan semakin mengenal siapa Tuhan kami. Kiranya Tuhan tolong kami memahami prinsip-prinsip firman-Mu yang kadang-kala melampaui pikiran kami, tetapi bagian kami adalah taat dan melakukannya. Dan kiranya Tuhan sendiri yang bekerja menurut rencana-Mu yang sempurna terhadap apa yang akan terjadi. Kami memuji-Mu ya Tuhan karena firman-Mu memandu iman kami, memandu pikiran kami. Apapun yang akan terjadi setelah hari ini, kami menyerahkan ke dalam pengaturan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Gembala Agung kami yang sempurna, kami berdoa. Amin.